Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manhas Channel. Ini saya mau mereview perkembangan dari pohon anggur saya yang dulu pernah saya videokan sebelumnya ya. Di sini tuh ada uh, pohon anggur, tapi sebelumnya saya buat para-para karena saya rasa waktu itu posisi para-paranya itu terlalu tinggi, jadi agak kesulitan dalam merawat pohon anggurnya. Kemudian saya rubah menjadi sistem teralis seperti ini. Waktu itu sudah ada videonya seperti ini. Dan ketika saya membuat atau merubah dari sistem para-para menjadi sistem teralis, saya ibaratnya tuh memulai dari nol lagi, karena saya pangkas di tengah-tengah batang seperti ini ya. Ini saya pangkas, saya potong. Kemudian saya menumbuhkan beberapa tunas. Ini saya mencoba untuk menumbuhkan 4 tunas. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, masalahnya keempat tunas ini pertumbuhannya tidak bisa serentak. Jadi mau tidak mau saya harus menunggu. Ini yang batang sekunder pertama yang sudah agak besar ya, seperti ini posisinya, hampir 1 jari. Kemudian yang kedua ini di atasnya juga sama 1 jari. Lalu yang keempat ini ya, dan yang ketiga yang ketiga ini yang di bawah, dan yang keempat ini agak kecil ya jadinya. Sambil menunggu saya merambatkan dari ujung sana ke ujung sini, jadi proses pertumbuhannya tuh bisa dibilang tidak teratur. Memang saat itu saya fokus ke pembesaran batang sekunder terlebih dahulu, sambil menunggu batang sekunder sudah agak besar seperti ini, bebarengan dengan batang tunas tersiernya atau tunas tunas airnya malah berkembang biak seperti ini ya, rimbun sekali kondisinya. Jadi posisi dan bentuknya tuh terlihat acak-acakan sekali seperti ini, kacau, tidak terbentuk ya. Maka dari itu saya memutuskan untuk pruning total ya, pondation pruning, karena saya rasa ini cabang sekunder yang terakhir atau cabang sekunder yang keempat ini juga sudah saya rasa sudah layak untuk dibuahkan, sudah sebesar pensil lah ini. Dan selain itu juga di batang sekunder yang pertama ternyata malah keluar bunga seperti ini. Tada. Tuh. Ya. Memang dari pertama tanam hingga sekarang saya belum pernah melihat dia berbunga, apalagi berbuah. Berbunga aja belum. Jadi ini adalah buah pertama kali, bunga pertama kali. Ini baru seperti brokoli ya, satu. Kemudian di sini juga ada calon bunganya, meskipun masih kecil tapi sudah mulai tampak. Ini juga sudah ada ya, meskipun kecil tapi saya bebarengan dengan program pondation pruning saya. Jadi mau tidak mau saya tetap akan melaksanakan pondation pruning, menghilangkan tunas-tunas air ini. Namun saya akan menyisihkan batang yang sedang berbunga ini. Saya masih penasaran, ini tuh varian jenis apa gitu ya. Dari awal tanam hingga sekarang kok belum pernah namanya berbuah. Dan ini baru pertama kali, atau bisa dibilang perdana ya, bunga perdana ya. Semoga jadi. Saya nanti akan memisahkan atau menyisakan
batang tersier yang sedang berbunga ini. Sedangkan yang lainnya akan saya foundation pruning di bagian tunas-tunas mata tunas ini yang acak-acakan atau enggak, tidak apa namanya, tidak tertata ya. Saya akan mulai dari awal lagi dan menyisakan itu. Oke, langsung saja. Saya akan mulai dari bawah sini. Ini tunas yang atau batang sekunder yang apa namanya, pertama kali saya besarkan. Oh, yang kedua, maaf. Ini potong saja. Dan untuk pemangkasan atau pondation pruning, saya memangkas semua tunas airnya ya. Hanya menyisakan satu daun yang tertinggal di namanya batang sekunder ini. Contoh kayak seperti ini ya. Ini saya potong seperti ini. Ini mata tunas yang sudah tumbuh. Saya buang saja karena ini bukan lokasi tempat pembuahan. Rencana saya bukan di situ, jadi saya pangkas saja. Ini juga seperti ini. Melakukan foundation pruning itu memang bisa dibilang penting nggak penting ya. Cuman hanya saja saya mau membentuk batang sesuai dengan keinginan saya tentunya, bukan keinginan orang sih. Ini pangkas habis. Yang rencana saya adalah mau menumbuhkan tunas dari bat. Ini ya contohnya. Tunas ini saya mau keluarkan biar dia sprout lah. Saya mau lihat, mau tahu hasilnya tuh bagaimana saat mata bat dijadikan sebagai keluarnya tunas air untuk pembuahan nanti. Jadi saya pangkas saja semuanya dulu. Ini yang tidak ada bunganya akan saya pangkas. Ini juga karena bentuknya sudah terlalu acak-acakan, padahal ini musim kemarau ya, tapi kok masih terlihat subur seperti ini. Alhamdulillah sih, sangat subur pohonnya meskipun kondisi media tanamnya grounding ya. Ini saya tutup dengan apa itu, bekas talang air. Ini juga mundur. Nah, ini potong seperti ini. Oke, saya mau menyisakan mata bat, mau menumbuhkan mata bat ini biar dia sprout. Kalau menurut teman-teman atau menurut rekan-rekan saya sih yang sudah lama bergelut di bidang pengangguran, mereka bilang ini jenis lokal, entah red master, entah apa itu yang biasa lokal itu ya, yang biasanya dijadikan sebagai batang bawah atau rootstock. Nah, potong ini dia tidak membawa bunga ya, jadi ya sudahlah, potong saja sini, padahal sudah besar nih. Potong ini sambil dicek ya, karena kalau dipotong kayaknya kok sayang yang sudah ada bunganya. Ini potong, ini juga potong. Ini mata tunas dari bawah sini malah ya. Potong dulu lah biar nggak ribet. Lalu ini, nah ini dia nih, ada bunganya. Yang bunganya saya sisihkan aja dulu. Kalau memang nasib sudah dia jadi ya jadilah, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa, saya tunggu musim berikutnya, pembuahan berikutnya saja. Potong.
Nah ini nih yang acak-acakan nih, saking besarnya. Ini waktu itu gimana sih ceritanya kok bisa begini, bengkok-bengkok begini. Potong saja. Tujuan dari pemangkasan atau pembentukan batang ini juga salah satunya untuk memfokuskan ya. Wah ini nih, ini jadi posisinya bengkok waktu itu, tidak saya luruskan, jadi seperti ini. Ini jadi potong aja ini ya, udah terlalu panjang. Ini juga potong. Ini tidak ada bunga, ini juga tidak ada bunga. Kalau tidak ada bunga ya potong saja. Oke, ini bentuknya seperti ini. Udah sampai sini aja lah. Sampai mana ya? Sini aja lah ya. Ini berarti ini buat potong ini. Padahal panjang, subur loh ini. Subur bener. Misalnya nyangkut ke atas dia ini. Nyangkutnya ke sini dia nih. Pas ini juga. Ini sampai sini aja lah ya. Sampai sini nih potong aja biar tidak terlalu mengganggu. Nah, yang ini juga Kak, yang bagian atas ini juga terlalu panjang nih posisinya seperti ini. Ya. Potong sini aja lah. Oke. Ini ada mata tunas, tapi nampaknya dia bawa bunga nggak ya? Enggak ya kayaknya. Oh, ngeblur ya. Ini bunga bukan sih, bukan ya. Potong aja. Saya akan menumbuhkan ini juga. Potong saja. Saya mau menumbuhkan matabatnya saja. Jadi cukup di sini, dan hanya tersisa ini berapa nih, 2 mata tunas yang membawa calon bunga. Ini dia bunganya, nggak kelihatan ya ini. Oke, ini nanti akan saya ikat kembali, saya tata. Kemudian yang bawah juga potong. Dia tidak bawa bunga, ini juga tidak bawa bunga. Potong saja. Ini juga tidak bawa bunga, potong langsung dasar saja ya. Potong, kita main barbar juga nggak apa-apa lah untuk pembentukan batang. Ini sampai keluar akar seperti ini. Biasanya tuh yang keluar akar seperti ini tuh di apa namanya, anggur lokal ya. Mana sih, nggak bisa fokus nih. Ini ya pokoknya akarnya. Pokoknya itulah. Potong ini juga, potong ini ada, potong ini juga, potong nih, potong ini juga sudah tua padahal ini batangnya, tapi tidak membawa bunga. Potong saja, potong nempel pokoknya. Ini juga nggak ada bawa bunga. Potong
potong saja. Oke, satu bagian sudah mulai terpotong ya. Selanjutnya sebelah sini. Yang ini tuh bukan tempat untuk berbuah, jadi saya hampir saja kena tangkai utama. Ya, hati-hati ya saat memotong, perhatikan jangan sampai kena batang utamanya, sayang, harus mengulang dari awal lagi. Ini juga nih, potong. Namanya berkebun sendiri, jadi tidak ada patokan ya, tidak ada patokan harus bagaimana. Kita nanti bisa belajar dari pengalaman, karena apa yang kita lakukan akan berakibat dengan hasilnya. Potong barber. Nih, tunas air buang. Nih, yang sebelah sini sih sebenarnya tidak membutuhkan itu ya, tidak saya tidak membutuhkan, tidak bisa membuahkan di sini, bukan target saya untuk melakukan pembuahan di sini, jadi saya potong saja daunnya saja. Ini masih tali raffia ya, belum dirapihkan sejak awal, belum dirapihkan. Ini juga masih ada nih. Oke, ini apa ini? Tunas, mata tunas, buang. Ini ada mata tunas juga, buang. Serapih-rapihnya. Nih, pangkas. Ini juga pangkas. Nih, pangkas. Ini masih ada lagi nih, pangkas. Ini pangkas. Ini nih pangkas nih. Nanti setelah batnya terubus atau tumbuh tunas, sprout keluar tunas, saya juga nanti masih akan melakukan seleksi lagi, bat mana yang perlu dipelihara atau mata tunas mana yang perlu dipelihara agar tidak terlalu berdempetan satu dengan yang lain, karena ini jarak bat satu dengan bat yang lain ada beberapa yang berdempetan ya, seperti ini. Ini dia, ini kan terlalu dekat. Kalau kita pelihara dua-duanya nanti agak gimana ya, agak terlalu nempel, malah menimbulkan kelembapan karena terlalu rimbun ya. Ini juga, ini ada nih, sebenarnya bagus ini, buang saja. Ada bunga yang unik. Kok bunga, daunnya seperti corong nih. Jual aku nggak ya? Nggak kali ya, udahlah. Nih, pangkas. Ini juga pangkas ya, berharap nanti mata batnya ini keluar, tapi sayangnya di varian jenis anggur ini saya tidak melihat mata bat yang menonjol ya, maksudnya menonjol itu yang bunder besar tuh tidak ada, bulat besar tuh jarang, paling seperti ini dia. Susah fokus nih. Nah, seperti ini dia, tidak terlalu besar, agak sedikit pipih,
Tapi ya semoga saja bisa mengeluarkan mata tunas yang baik untuk tempat keluarnya buah nantinya. Saya pangkas semua dulu ini. Ini sampai ke sini. Tuh. Sampai ke bawah dia nih. Saya akan misalkan sampai sini sajalah. Saya pangkas di sini ya. Oke. Sekarang bagian atas ini saya pangkas di sini. Ada bunganya nggak nih? Nggak ada ya. Buang. Ini juga buang. Sekedar tips untuk pemangkasan, kalau bisa agak sedikit jauh ya dari mata tunas ini, karena jaga-jaga misalkan kalau nanti ini terserang jamur atau bagaimana, dia akan lumayan jauh ya posisinya dari mata tunas ini, calon mata tunas yang akan kita temukan nanti dari bat. Juga buang. Karena posisi batnya ini terbalik-balik, ada yang di bawah, ada yang di atas. Saya juga nanti perlu seleksi lagi setelah mata batnya tunas ya. Dan sekedar tips juga, kalau bisa melakukan pruning itu baiknya di siang hari ya. Karena apa kok di siang hari? Karena kalau di siang hari itu kan kondisi cuaca lumayan panas. Sedangkan posisi ketika kita melakukan pemangkasan atau pruning seperti ini, biasanya dia akan mengeluarkan cairan atau meneteskan air dari batang yang kita potong. Dan dengan cuaca panas seperti ini, mudah-mudahan bisa membantu dengan membantu proses pengeringannya itu lebih cepat. Nih. Satu lagi mata tunas, buang. Aduh. Oke, seperti ini kondisinya. Setelah dipangkas ini ada yang gosong, ini kenapa ini ya? Udahlah, buang saja. Oke, jadi seperti ini kondisi dari setelah pruning, foundation pruning ya, pembentukan cabang tersier. Karena cabang sekundernya sudah mulai terbentuk, sekarang saya mau melakukan proses pembentukan cabang tersier. Dan ini ada sisa berapa ini ya? Ada sisa 2 mata tunas yang membawa bunga. Saya tetap pertahankan. Jika memang dia bisa berhasil tumbuh, ya alhamdulillah. Karena seperti ini ada sulur dan ada bunganya. Bentar, agak kurang fokus nih. Ini seperti ini. Ini dia. Mungkin juga ini tuh bunga PHP ya. Tapi setidaknya dia sudah bisa mengeluarkan bunga dan pertanda bahwa dia sudah siap untuk dibuahkan. Kemudian ada sedikit tips lagi untuk memperbesar ya sebenarnya ini kalau kondisi pembuahannya itu bisa merata, ada sedikit tips untuk membesarkan buah anggur yang sedang berbunga seperti ini, agar nutrisinya terfokus ke buah ini. Kita bisa memangkas ujung dari tunas ini seperti ini. Saya akan mencoba memangkasnya seperti ini, agar nanti
nutrisi yang disalurkan bisa langsung fokus ke buah ini atau bunga ini, brokolinya. Ini ada 4 mata tunas ya, 1 2 3 4. Nampaknya memang ini membawa bunga, tapi ya entah jadi entah tidak, saya lihat saja nanti. Oke, itu beberapa tips dari saya untuk proses pembuatan cabang tersier. Kita harus merelakan beberapa mata tunas yang sudah agak besar. Memang harus seperti itu ya prosesnya. Jangan ada kata sayang demi keberhasilan menanam. Dan setelah ini saya akan melakukan penyemprotan fungisida tentunya. Kalau fungisida saya biasa menggunakan antrakol. Saya larutkan, kemudian nanti saya semprotkan. Dan untuk pemupukannya saya masih berlanjut menggunakan pupuk NPK Grower ya. Oke, cukup sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.